Serangan terhadap Coach Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, semakin ramai. Kritik dari berbagai pengamat membuat penggemar timnas terpecah. Ada yang mendukung STY, tapi ada juga yang ingin dia out. Bagi yang ingin STY out, beberapa alasannya adalah STY minim taktik, selalu melakukan eksperimen, pilih pemain seenak dirinya, hingga nggak pernah juara atau tak berprestasi. Lantas, apakah alasan-alasan itu bisa jadi alasan kuat untuk memecat STY? Di video ini kita akan bahas beberapa kritik dari pengamat terkenal, analisis argumen mereka, dan kenapa banyak dari kritik itu terasa kurang masuk akal. So, stay tune sampai habis. Ya, yang sering baca komen-komen netizen yang bagus-bagus semua ya, Greg? Komen-komennya positif semua. Mana ada positif? Kita mulai dari Akmal Marhali. Sebagai pengamat sepak bola, namanya sebenarnya sudah cukup populer sejak dulu. Dirinya adalah koordinator Save Our Soccer atau SOS. Ia menjabat sebagai anggota tim gabungan pencari fakta, sekaligus pernah menjabat sebagai kepala eksekutif klub sepak bola Tangerang Wolves FC yang sekarang klubnya nggak ada. Jadi baru-baru ini, hadir dalam acaranya TV One, Bung Akmal ini memberikan kritikan-kritikan yang cukup pedas pada Coach Shin. Pertama, ia menyebut bahwa STY atau federasi harus belajar dari timnas Filipina yang nggak masalah mengambil para pemain di luar negeri. Mau belajar memanggil pemain, belajarlah dari Filipina. Bagaimana Filipina 26 pemain yang dibawa ke Piala AFF, 19-nya main di luar negeri. Dan tidak ada masalah gitu. Kita kan selalu mendistorsikan ini bukan agenda FIFA, sehingga tidak perlu. Ini Piala Ciki, kita levelnya Asia, sehingga pertandingan ini tidak perlu. Saya pikir itu adalah pemikiran yang salah yang harus kita kembalikan ke rel yang sebenarnya. Kedua, ia menyebut bahwa AFF marah saat tahu bahwa STY hanya memainkan pemain U22 yang mendistorsi ajang ini. Hingga yang ketiga, menyebut bahwa prestasi dari Coach Shin seperti prestasi di Piala Asia adalah hoki semata. Oke, kita akan jawab argumen-argumen tersebut. Pertama, soal kita harus belajar dari Filipina yang mampu menarik para pemainnya yang bermain di luar negeri untuk bermain di ajang Piala AFF. Kita ingin menjelaskan jika ada perbedaan antara Filipina dan timnas Indonesia, soal di mana para pemain asing timnas Filipina dan timnas Indonesia bermain, dan seperti apa kondisi dari masing-masing liga tempat mereka bermain. Untuk Filipina, perlu dicatat bahwa sebagian besar pemain timnas Filipina atau 16 pemain mereka itu bermain di kawasan ASEAN, yang liganya juga diliburkan, seperti di Thailand, Filipina sendiri, hingga Kamboja atau Malaysia. Sedangkan untuk pemain timnas Filipina yang main di Indonesia, seperti kiper Persib, mereka juga nggak bisa mengambil kiper utama mereka kan? Ini berbeda dengan kondisi pemanggilan para pemain timnas Indonesia. Keputusan PSSI untuk tak menghentikan Liga 1 membuat STY atau timnas hanya bisa memanggil pemain-pemain muda, bukan pemain senior atau pemain utama. Sedangkan untuk pemain asing, ya kali Venezia, Copenhagen, hingga tim seperti Young Utrecht mau melepas pemain yang mereka gaji untuk turnamen bukan kalender FIFA. Gak mungkin kan? Jadi di sini argumentasi soal kita harus belajar dari Filipina beda banget kondisinya ya. Bukan STY gak mau. Apalagi dari awal PSSI dan STY serta klub-klub Liga 1 sudah sepakat. Sekarang ke poin yang kedua, di mana Bung Akmal menyebut bahwa AFF marah STY hanya memainkan pemain U22 yang mendistorsi turnamen AFF. Menurut kami ini bukan semata-mata keputusan STY. Sekali lagi, ini adalah keputusan bersama antara Liga, PSSI, dan pelatih. PSSI menilai bahwa fokus timnas ada di Piala Dunia, kesempatan yang gak dimiliki tim ASEAN lainnya. Dan mirip dengan jawaban pertama, dengan Liga 1 yang tetap berlanjut, klub-klub hanya mau melepas pemain mudanya saja. Ingat, Thailand, Filipina yang pemainnya main di Liga 1, pemain mereka juga nggak dilepas klub Liga 1 loh. Seperti kiper Persib Kevin Ray Mendoza, bek Bali United Elias Dolah dari Thailand, hingga winger Timor Leste Gali Freitas. Dan ketiga, bicara soal STY hoki, ini sih paling parah menurut kami. Bung Akmal, pertahankan atau lepas STY? STY dengan segala hokinya telah membawa kita beberapa langkah ke depan ya. Yang pertama, kita lolos untuk pertama kali babak 16 besar Piala Asia, itu pun dengan hoki, karena kita hanya mengalahkan Vietnam loh.
Kita kalah dari Irak, kita kalah dari Jepang. Hokinya adalah Oman bermain seri dengan Kyrgyzstan. Kita runner up Piala AFF U23 juga dengan hokinya Sintayong. Kita kalah 1-2 dari Malaysia, kita kemudian menang 1-0 lawan Timor Leste. Sayangnya sebelah Kamboja melawan Myanmar seri, kita lolos semifinal. Kemudian juga kita lolos semifinal Piala Asia U23 sebagai debutan untuk pertama kali dengan juga hoki STY. STY ini di Indonesia punya hoki yang luar biasa gitu kan. Soal hoki, perlu diingat bahwa sepak bola tidak ada yang namanya keberuntungan murni. Semua hasil adalah kombinasi dari persiapan matang, strategi yang tepat, dan eksekusi di lapangan. Memang di Piala Asia di mana kita lolos ke 16 besar, kita dibantu hasil imbang Kyrgyzstan versus Oman di laga lain. Tapi kalau kita nggak bisa meraih kemenangan di laga kontra Vietnam, kita juga nggak akan lolos. Terus menyebut keberhasilan Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U23 adalah hoki, itu adalah kebodohan. Gimana bisa menang lawan Australia 1-0, menang lawan Yordania 1-4, dan mengalahkan Korea Selatan lewat drama adu penalti adalah hasil dari hoki saja. Tentu di sepak bola ada hoki, tapi nggak ada yang murni keberuntungan. Semua butuh kerja keras dan persiapan yang matang. Berikutnya ada Bung Toel. Pengamat satu ini sih nggak perlu ditanya lagi ya. Sejak awal, ia adalah sosok yang selalu vokal untuk mengkritik STY. Dan kali ini ucapannya mulai diamini banyak netizen saat menyebut bahwa Coach Shin minim taktik dan harus dipecat atau mundur. Ketika waktu kalah sama Jepang di ruang ganti, masih percaya nggak sama proyek ini? Saya tangkap proyek ini adalah lolos Piala Dunia. Pertanyaannya, kita akan percayakankah proyek ini pada seorang Sintayong yang monoton taktiknya? Saya nggak bilang miskin taktik. Itu pandit yang lain. Kalau saya bandit football, itu bandit football yang lain yang ngomong miskin taktik karena nggak sopan, nggak respect. Tapi buat saya itu monoton, minim taktikalnya. Padahal 16 naturalisasi sudah didatangkan. Menjawab kritikan bahwa Coach Shin minim taktik, Mimin akan berikan penjelasan begini. Di sepak bola tuh, gak ada yang namanya taktik terbaik teman-teman. Bahkan sepak bola tiki-taka ala Pep Guardiola saja gak bisa selalu menang. Maksudnya semua akan disesuaikan dengan lawan. Sehingga pelatih manapun akan selalu menganalisis setiap lawan yang dihadapi. Dan seperti apa kekuatan timnya saat itu. Gak bisa selalu sama. Menurut kami, STY ini dapat kita sebut sebagai pelatih yang adaptif. Dirinya akan menyesuaikan dengan kualitas pemain yang ia miliki dengan lawan yang dihadapi. Sebagai contoh, menghadapi Jepang, apa mungkin kita berharap Indonesia bermain menyerang sepanjang 90 menit menguasai bola? Enggak kan? Makanya timnas bermain bertahan. Masalah itu berhasil atau tidak, eksekusi di lapanganlah yang pada akhirnya menentukan. Menghadapi Arab Saudi, pendekatan sebenarnya sama. Indonesia bermain counter, dan kali ini berhasil. Saat itu kita kalah penguasaan bola. Tapi serangan kita lebih efektif dan itulah yang membuat menang. Teman-teman semua perlu tahu ya, counter attack adalah taktik modern yang sering digunakan oleh tim-tim saat ini, terkhusus saat menghadapi lawan yang punya lini tengah lebih kuat. Atletico Madrid atau Leicester City bahkan meraih sukses besar dengan pendekatan serupa. Lihat saja bagaimana Madrid mengalahkan Manchester City di UCL beberapa musim lalu. Saat itu mereka juga menggunakan taktik counter attack, atau kalau mau tanya yang terbaru, lihat deh laga Barca versus Atletico, di mana Atletico menang 1-2 kontra Barca. Simeone juga menggunakan taktik counter attack saat menghadapi tim dengan lini tengah lebih kuat. Apakah itu disebut miskin taktik? Mungkin kalau Simeone ngelatih timnas Indonesia bakal tetap disebut sama gitu ya. The furthest forward. Molina's made a run. Molina's onside here. Charlotte's in the middle. Molina with the cross. It will reach Charlotte and they've stolen it at the last minute. Atletico Madrid have scored and it's the Molina-Charlotte combination again. 1, 2, 3, 4 Barcelona players in the Barcelona penalty area and they're all on the ground. Sebagai info, sejatinya Coach Shin juga nggak cuma bisa counter attack loh. Sekali lagi itu adaptif. Pemain timnas juga bisa memainkan permainan penguasaan bola. Dan kita telah lihat itu di banyak match seperti saat lawan China. Saat itu kita menguasai bola hingga 76%. Tapi apakah hasilnya selalu maksimal? Nggak juga kan? Justru China lah yang menang usai menggunakan strategi counter attack. Jadi sepak bola memang begitu. Nggak ada strategi terbaik teman-teman. Selanjutnya, Coach Justin.
Sebelumnya dia terkenal pro STY, tapi belakangan argumennya berubah drastis. Bahkan dia bilang STY harus diganti sekarang. Ataupun jika timnas lolos ke Pildun, STY tetap harus diganti. Perubahan sudut pandang Coach Justin ini didasari atas performa Coach Shin di AFF hingga gaya bermain STY. Menurut Mimin, Coach Justin ini kurang menerima gaya bermain dari STY yang counter attack. Yang ia sebut nggak sesuai dengan para pemain timnas Indonesia yang kebanyakan berasal dari Belanda, yang punya basic sepak bola total football atau menyerang. Itu kenapa Coach Justin menilai Indonesia harus mencari pelatih asal Belanda yang paham filosofi total football. Sialnya, pelatih yang direkomendasikan adalah pelatih Borneo FC di Liga 1. Menanggapi itu, jawabannya sebenarnya mirip kok dengan argumentasi pada persoalan kedua saat Coach Shin dinilai minim taktik. Kita harus ingat bahwa pemain-pemain kita memang dari Belanda, tapi main menyerang lawan tim-tim seperti Australia, Arab hingga Jepang, permainan menyerang seperti apa yang diharapkan? Kita harus ingat juga, pemain kita memang pemain Eropa. Tapi tim-tim yang kita hadapi juga memiliki pemain kelas dunia yang gak kalah hebat. Bahkan kalau boleh dibilang, pemain kita itu masih di papan bawah. Justin, Nathan, Ivar, bahkan baru main di tim junior. Begitupun Rafael Strike. Maksudnya kita ya harus melihat kapasitas pemain kita. Kami pikir, walau pelatihnya Pep Guardiola, Pep juga tambah botak nih kalau disuruh main menyerang pakai pemain timnas Indonesia saat ini lawan tim-tim seperti Australia hingga Jepang dan Arab. Paham kan maksud kami? Bicara soal prestasi saat Coach Justin menyebut STY belum prestasi, tanggapan TikTok ini mungkin layak untuk kita dengar soal seperti apa prestasi Coach Justin sebagai pelatih timnas futsal dulu. Ternyata, Coach Justin juga belum membawa timnas juara ya, bahkan di level Asia. Timnas futsal pernah dibantai oleh Turkmenistan 10-3. Ya menurutku sah-sah aja ya Coach Justin ngomong seperti itu, karena dia itu kan tokoh besar ya, orang terkenal. Tapi pernyataan Coach Justin itu no value menurutku, tidak ada nilainya. Kenapa? Faktor yang pertama, Coach Justin waktu jadi pelatih timnas futsal itu prestasinya nggak ada apa-apanya juga kok. Di Piala AFF Coach Justin itu cuma jadi peringkat 3 2 kali dan runner up 2 kali, kalah dari Thailand. Di Piala Asia main 2 kali ya, 2005 itu main tanpa kualifikasi, 2006 main lewat kualifikasi. Nah, timnas Coach Justin cuma bisa menang lawan Malaysia sama Guam nih ya 2005. Di 2006 jadi bulan-bulanan nih ya. Jadi bulan-bulanan bayangkan coba lihat nih. 38 kebobolan. Bahkan sama Turkmenistan dibantai 10-3 ini timnas Coach Justin. Jadi faktor yang pertama no value pernyataan Coach Justin. Dia sebagai pelatih pun gak ada apa-apanya. Terakhir, pendapat dari para pandit tadi mengingatkan kita pada ucapan Diego Michels ini. Mantan pemain timnas Indonesia itu pernah mengatakan bahwa pandit luar itu pemain bola atau pelatih tim sepak bola. Tapi di Indonesia bisa siapa saja. Maksudnya pengamat idealnya berasal dari mantan pemain profesional. Dan di Indonesia tidak. Dan itulah yang membuat kadang-kadang mereka hanya pintar bicara tanpa tahu kondisi sebenarnya. Jadi ingat ucapan Greg yang menyebut di bawah Coach Shin, pemain timnas ini udah gak ada yang manja. Dan pada saat itu, kalau kamu push pemain Indonesia atau dimarahi sedikit, mereka nggak nyaman. But, do you see Shintayo peduli hal-hal kayak gini? Dia nggak peduli. No, he doesn't care. I don't care, you have to do what I say. Sebelum aku kesini, aku baca satu artikel, dia tulis, dia bilang, dia punya diskusi sama Marcelino. Dia bilang ke dia, Marcelino, kalau kamu masih main kayak gini, aku tarik kamu keluar. Karena kamu nggak ikut taktik yang aku mau. Padahal Marcelino itu di mata kita di first half udah hero. Yes. Karena dia cetak 1 gol, right? Ya. Sebagai pelatih, kamu nggak ikut taktik aku. Saya ganti. Kalau kamu tetap main begini, aku tarik keluar. Marcelino bilang ke dia, kasih aku waktu lagi, aku akan cetak gol. Okay, this is good story. But another good story adalah Shintayo ini tetap is a teamwork. Bukan kamu nggak kerja sendiri, you kerja with other people. Kamu harus ikuti apa yang aku mau. Di sini I'm the boss. Itu cara sepak bola. Tactical. Makanya aku bilang kemarin Shintayo ingatin Marcelino, okay, mungkin you already think you score goal, sekarang kamu bisa main seperti kamu mau. Okay, kamu tetap ikut tactical. Dia ingatin, this is important. Ya.
Zaman aku mana ada pelatih yang bisa bilang, oh tactical. Paling susun ini anda yang bilang, ayo fight. Kita masuk lapangan, lari, kencang, yang penting bisa dapat poin, menang, oke. Kalau kita waktu itu ketemu kayak Saudi, kayak Jepang, kita hanya main buat pokoknya jangan bobolan banyak. I cannot make any comments since you are the players that experience about that thing, itu betul, right? I never lie. But Yap, pada dasarnya kritik itu wajar, tapi harus konstruktif dan relevan. Evaluasi STY perlu dilakukan berdasarkan program jangka panjang, bukan sekedar hasil dari satu turnamen. Menurut kalian, apakah kritik para pengamat ini benar-benar beralasan? Dan siapa menurut kalian pengamat terbaik untuk sepak bola Indonesia? Menurut Mimin, Greg. Kami pikir layak untuk mendapatkan panggung lebih, kalau aja mau jadi pandit. Kalau di Indonesia, pengamat yang bilang mereka pengamat. Yang mereka bilang pengamat. Pengamat itu yang sebenarnya ikut rusak sepak bola Indonesia. Kenapa? Banyak yang nggak tahu bola. Kalau mereka nonton, mereka ikut kritik. Ya. Aduh, ke belakang lagi. Siapa bilang main bola nggak boleh ke belakang? Siapa bilang bahwa main bola kalau ke depan harus gol atau bola keluar nggak boleh belakang lagi? Aduh, lagi-lagi ke belakang. Kok mainnya belakang sih? Kayaknya kurang pede. No, pasti komplain aja. Terus tiba-tiba bilang, hari ini performa ini sangat buruk. Itu dari pengamat. Padahal sebagai dari pelatih, pemain itu yang dianggap pengamat buruk, pelatih kasih main 90 menit. Kenapa? Karena menurut pelatih ini pemain yang terbaik. Menjalankan tugasnya. Yes. Tapi dari pengamat kita, kenapa dia nggak diganti-ganti? Kenapa nggak diganti-ganti? So, masyarakat yang nonton udah dengar itu. Pengaruh. Oh, goblok ini sih mainnya kayak tolor. Kenapa? Kok nggak diganti-ganti? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.